Pemerintah membantah tudingan bahwa kebijakan pengampunan pajak hanya menyasar ke kalangan masyarakat menengah ke bawah. Menurut pemerintah, semangat utama dari tax amnesty adalah mendeklarasikan harta dan merepatriasi aset wajib pajak yang tersimpan di luar negeri demi memperkuat basis data dan menyehatkan sistem pajak tanah air. Pemerintah menegaskan program amnesti pajak bukan untuk menakut-nakuti para wajib pajak yang selama ini sudah patuh pajak atau masyarakat menengah ke bawah yang selama ini belum melaporkan kewajiban pajaknya. Pemerintah menilai semangat utama dari tax amnesty adalah mendeklarasikan harta dan merepatriasi aset-aset wajib pajak yang tersimpan di luar negeri. Tujuannya adalah memperkuat basis data dan menyehatkan sistem perpajakan Indonesia. Meski banyak yang mendukung, banyak pula pihak yang berupaya menjegal undang-undang pengampunan pajak. Selain diuji materikan ke Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Amnesti Pajak juga ditentang di media sosial hingga dipetisikan di situs change.org. Supaya ini tidak berkepanjangan, tentunya pemerintah dalam hal ini Presiden akan segera meminta kepada Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak untuk menjelaskan keresahan ini jangan sampai kemana-mana karena ini kan di-viral orang, ini di-framing orang begitu ya. Jadi sekali lagi, semangat utama dari tax amnesty ini adalah bagaimana dana-dana besar yang ada di luar, baik itu berupa repatriasi maupun deklarasi, segera bisa masuk ke dalam. Dan ini memang memerlukan waktu dan mudah-mudahan September ini semakin besar dana yang akan masuk. Kebijakan pengampunan pajak diprediksi membawa aliran dana sekitar 165 triliun rupiah ke tanah air. Dana hasil amnesti pajak dimasukkan pemerintah dalam APBN perubahan 2016 sebagai penerimaan negara demi meminimalisasi defisit penerimaan negara dari pajak. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Program tax amnesty yang ditujukan untuk menyasar wajib pajak skala besar terutama konglomerat, pengusaha dan eksportir yang menaruh uangnya di luar negeri kini menimbulkan keresahan di masyarakat. Sejumlah wajib pajak mengaku bingung dengan kebijakan tax amnesty, termasuk wajib pajak yang diharuskan mengungkap serta melaporkan seluruh hartanya kepada otoritas pajak jika tidak ingin dikenakan denda. Mengapa dalam praktiknya kebijakan tax amnesty malah menimbulkan ketakutan, bahkan terkesan salah sasaran? Langkah seperti apa yang akan dilakukan sehingga kebijakan tax amnesty berjalan sukses dan sesuai dengan tujuan awalnya, memulangkan triliunan uang warga negara Indonesia yang parkir di luar negeri? Kita akan mendiskusikannya bersama narasumber Direktur Peraturan Perpajakan 2 Yunirwansyah dan anggota DPR Komisi 11 Refrizal. Selamat malam Pak Refrizal. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yunirwansyah akan segera bergabung sebentar lagi. Namun sebelumnya saya akan tanyakan dulu kepada Pak Refrizal sebagai anggota DPR, melihat dari tax amnesty ini apa yang membuatnya menimbulkan permasalahan dan meresahkan masyarakat? Ya mungkin di bawah itu ada salah sosialisasi. Terkesan masyarakat ada yang ditakut-takuti, terkesan dengan seolah-olah supaya masyarakat mengungkapkan semua hartanya. Nanti kalau nggak diungkap, kalau ketahuan kami bahaya loh. Itu kan menakut-nakuti yang begitu. Yang harusnya bukan itu yang diharapkan. Yang pertama dari undang-undang terorisme adalah seperti yang disampaikan tadi adalah menyasar yang besar-besar. Dulu katanya sudah by name, by address, malah disampaikan by paspor. Ada dua pendapat waktu itu yang disampaikan kita di DPR. Ada yang 11.400 triliun di luar negeri, ada yang malah itu yang optimis, minimalnya 11.400. Yang kalau maksimal itu sampai 20.400 atau 800 triliun banyaknya. Luar biasa lah. Jadi banyak. ada batasan minimal untuk ataupun yang diwajibkan untuk ataupun disarankan melakukan tax amnesty? Bukan, dulu yang utama yang itu disasar itu uang yang beredar di luar negeri yang katanya 11.000 triliun. Itu jadi yang itu yang diutamakan sasar, batasannya itu seperti itu. Ya memang hak masyarakat ini undang-undang. Kalau memang belum ada yang belum dideklarasikan, yang belum ditunaikan pajaknya, itu dengan sukarela, bukan pemaksaan kepada masyarakat. Apalagi nakut-nakutin. Nah inilah cara-cara pemerintah, komunikasi pemerintah yang sangat kita harapkan. Jadi sasarnya tetap yang tadi, jangan berubah sasarannya. Jangan kita seluruh rakyat yang ada di Indonesia 250 juta ini yang sudah taat bayar pajak, ini yang kita sasar. Salah sasar kita itu. Yang kita sasar yang
yang besar-besar itu yang disebut dengan repatriasi. Dana itu masuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, itu yang repatriasi. Berapa ribu triliun ada di Singapura. Ya, kalau jadi kita lihat ya data harusnya. misalnya, kalau kita data investasi dari Singapura itu ke Indonesia itu sangat besar. Terbesar di semua negara itu adalah Singapura yang investasi. Dari dulu saya tidak pernah yakin itu uangnya Singapura. Pasti itu uangnya rakyat Indonesia yang ada di Singapura, yang diinvestasikan atas Singapura datang ke Indonesia. Terus saya yakin itu. Karena sejarahnya Singapura itu tidak punya sumber daya alam. Apalagi sumber daya manusia cuma 4 juta lebih. Sekaya-kayanya orang 4 juta berapa sih? Sekaya, taruhlah separuh. Dia kaya semua separuh. Baru 2 juta. Kan ada anak-anak juga, ada nenek-nenek juga. Apa sejuta ada orang kaya di sana? Berapa sih kayanya? Kalau dibanding investasi di sini, itu tidak rasional. Saya kira pandai-pandai. Memang kami di DPR ini memang di fait accompli juga ya. Karena pemerintah telah mencantumkan 165 triliun di APBNP tahun 2016. Jadi apa yang terjadi kalau DPR tidak mensahkan undang-undang ini? Artinya DPR akan tinggal tunjuk aja kesalahannya di mana. Kan DPR yang salah kalau undang-undang ini nggak disahkan. 106. Itu fait accompli kepada DPR. Saya merasakan sebagai anggota DPR karena pemerintah telah mencantumkan, disampaikan kepada DPR secara resmi bahwa perubahan anggaran 2016 itu ada pendapatan 165 triliun. Saya nggak jelas tuh hitungannya dari mana waktu itu. Jadi pada intinya sebenarnya ini target utamanya adalah adalah dana yang diparkir di luar negeri ya, bukan di dalam. Jadi tidak ada kewajiban semua masyarakat untuk bisa. Ini bukan kewajiban. Iya. Ini sukarela. Ya, jadi kalau misalnya itu menimbulkan keresahan, berarti ada sesuatu yang salah dan melihat ada sosialisasi itu ya. Baik, kita akan sukarela, bukan kewajiban ini. Ya, baik, kita akan membahasnya lebih lanjut nanti yang mungkin akan bergabung juga dengan kita Pak Yunirwansyah, Direktur Peraturan Pajak. Sebentar lagi kami harap Anda tetap bersama kami pemirsa.